Episode 185. Suamiku pria lumpuh. Welcome home. Seru Reza, yang baru saja tiba di rumah. Reza berlari kecil menuju kamarnya. Ia begitu rindu dengan kasurnya yang empuk itu. Mas, jangan lari-lari. Lukanya belum kering. Tegur Siva. Reza bergeming. Ia seolah tak mendengar ucapan yang dilontarkan Siva untuknya. Ayah mau pijitin dia dulu. Kalian, kalau ada apa-apa, panggil ayah aja. Ucap Pak Abu. Siva mengangguk, lalu mengajak ibunya istirahat di kamar. Mereka ingin membereskan kamar bawah, dan segera pindah ke kamar atas. Dalam kondisi seperti ini, latihan naik turun tangga memang disarankan. Tapi, tak boleh terlalu banyak dan membuat tubuh Bagas kelelahan. Sesekali masih nyeri, dan Siva harus menempelkan koyo atau krim di pinggangnya. Siva membaringkan tubuh, sembari bercerita akan rencana mereka mengenai pesta pernikahan. Bagas akan menuruti semua yang Siva minta. Itu janji Bagas padanya. Ibu dan Siva akhirnya terlelap di kamar itu. Bahkan ia lupa akan mengantar makanan pada Bagas di kantornya. Padahal Bagas sudah menunggunya sejak tadi. "Bapak, tidak makan?" tanya Ali yang menghampirinya. "Li, kenapa? Ibu tak kunjung datang." "Padahal aku sangat lapar," ucap Bagas, yang tampak gelisah. "Bapak tahu, apa agenda ibu hari ini?" "Menjemput Reza, membereskan dan memindah kamar. Itu saja," jawab Bagas. "Mungkin ibu kelelahan, Pak. Saya akan carikan makan siang dulu," ucap Ali, beranjak pergi. Tapi, Bagas mencegahnya. "Tak usah. Nanti saja. Jangan saja ketika aku makan, dia juga datang membawa makan." "Hah? Aku sudah membayangkan bagaimana wajahnya," ucap Bagas dengan tatapan kosong ke depan. Ali hanya menggelengkan kepala, ketika seorang Bagas berperilaku seperti itu. Bukan karena takut istri, tapilah menghormati apa yang diberikan Siva padanya. Astagfirullah. Kejut Siva, mendadak terbangun dari tidurnya. "Kenapa, Fa?" tanya Bu Mariam, tak kalah kagetnya. Siva tak menjawab, hanya melirik jam di HP-nya. La menepuk dahi seketika ketika ternyata sudah lewat jam makan siang. Siva pun beringsut, keluar dari kamar dan lari ke bawah menuju meja makan. "Bibik kenapa nggak bangunin Iva? Bibik lihat, Non tadi nyenyak banget tidurnya. Gak enak mau bangunin," jawab Bik Minah. "Tolong, wadah bekal, dong," pinta Siva. Bik Minah pun berlari, mengambil wadah bekal. Lalu ia memberikan pada Siva, dan membantunya menyiapkan makanan. "Non makan dulu, baru pergi." "Enggak, udah telat. Mas pasti udah kelaparan," jawab Siva. La kemudian berlari, menghampiri Farhan dan memintanya untuk mengantar. "Jadi, kamu salah satu pengikut mereka. Katakan, di mana dia sekarang?" bentak Bagas, pada seorang yang disinyalir adalah anak buah Aldo dan Fiona. Saya nggak tahu. Saya hanya pegawai kecil, yang masuk melalui tangan mereka," jawabnya gugup. Braak. Meski dalam keadaan lapar, Bagas masih sanggup menggebrak meja dengan begitu kuat. Bagas menghampirinya, mencengkram lehernya dengan kuat hingga jatuh tersungkur di lantai. Tatapannya tajam penuh amarah dan kebencian. Seakan ingin menerkam dalam sekali, "XX. Maaf, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu. Tolong, bebaskan saya," tangis orang itu, tapi Bagas tak peduli. La tetap mencengkram lehernya,
dan memaksanya bicara meski dia sudah menangis. Seolah tak ada ampun, bagi seorang pengkhianat seperti mereka. "Mas, lagi ngapain?" tanya Siva, yang tiba-tiba datang. Bagas langsung mendongakkan kepalanya. Tatapan seketika berubah begitu manis, ditambah senyuman ramah untuk sang istri. Sayang, kok lama?" tanyanya, tanpa melepas cengkraman. Episode 186. "Udah, lepasin dulu itu orang. Iva lapar." Tukas Siva. Bagas lalu melepas cengkramannya. Lalu, beberapa bodyguardnya mengambil alih tugas menahan pria itu. "Bawa keluar. Nanti kita urus dia lagi," titah Bagas. Semua menurut. Mereka meninggalkan keduanya untuk makan siang. Iva ketiduran, abis beberes. "Maaf." "Ya." Sesal Siva. "Nggak apa-apa. Masih bisa tahan lapar. Asal, jangan ditahan nggak ketemu setahun aja." "Emang? Setahun mau kemana?" "Perumpamaan, sayang," ucap Bagas, dengan mencubit pipi istrinya. Makan siang dimulai. Bagas begitu mesra menyuapi istrinya yang sudah tampak kelaparan. Meski ia sendiri juga begitu lapar sebenarnya. "Udah, Mas lanjut aja. Ini masih banyak. Nanti lapar lagi. Kalau lapar, minta beliin Olin." Dia mana?" tanya Siva. "Sebentar lagi datang. Dia bertugas membersihkan ruangan ini tiap sore." Siva lalu meraih pena dari saku Bagas. Ia kemudian menuliskan alamat rumahnya, dan meletakkan kertas itu di atas meja. Dan menulis tanda untuk Olin di sana. Buat apa? Buat Olin lah. Siapa tahu, dia mau jenguk tapi nggak tahu rumahnya. Makanya Iva kasih tahu. Masa cewek suruh nyamperin cowok? Mana mau dia. Nyatanya, waktu itu Iva yang mau nikah sama Mas Bagas. Bukan Mas Bagas yang lamar Iva, buat jadiin istri. Tukasnya. Bagas hanya diam 1000 bahasa. Lagi-lagi Humairahnya menang, dan Bagas tak mampu menjawab lagi. Meski sebenarnya, jawaban ada di dalam kepala. "Iya, Iva menang," lirik Bagas dengan tajam. Siva membereskan kotak bekal. Bagas pun membereskan meja kerjanya yang berantakan. Bagi pria yang perfeksionis seperti Bagas, memang sulit mencari yang benar-benar tepat untuk melayaninya. Tapi, ketika cocok, maka itu akan ia pertahankan. Mereka berdua keluar dari ruangan. Bagas menggandeng tangan Siva dengan erat, tanpa pernah lepas sedikitpun. Semua orang menatapnya kagum, seolah menatap gunungan batu es yang mencair oleh kehangatan mentarinya. Ya, semua orang di kantor tahu bagaimana bosnya itu. Bahagianya, melihat senyuman damai itu. Ucap salah seorang karyawan. "Percayakah, semanis itu hanya dengan nyonya tercinta?" Kenyataannya, baru saja ia nyaris membunuh orang barusan. Ya, untung saja istrinya datang. Amarah pun berganti senyum yang begitu manis. Sambung yang lain. Bagas dan Siva telah ada di mobil. Mereka pun pulang dan siap memperhatikan sang adik kecil di rumah. Siva menceritakan pasal keinginan Reza, dan berat bagi Bagas untuk membiarkannya pergi. Dua keluarga besar berkumpul. Mereka makan malam bersama dengan canda tawa yang lepas. Menu semakin nikmat, ketika Gibran membawakan bakso untuk mereka semua. "Kenapa nggak makan?" tanya Bagas pada Reza. "Aku merasa sepi dalam semua keramaian. Terasa kosong, meski banyak yang mengisi. Hari-hariku semakin gelap tanpa cahaya," kumatnya Reza, dengan memainkan makanannya di piring.
Assalamualaikum, ucap seorang wanita di depan pintu. Reza menoleh, karena merasa mengenal suara itu. Olin, tatapnya takjub. Olin, masuk sini, kita udah nunggu dari tadi. Ajak Siva, menghampirinya dengan ramah. Olin perlahan masuk meski malu-malu. Ia ikut bergabung bersama yang lain di meja makan. Tak lupa menyapa Reza, yang mengembangkan senyum seluas samudera untuknya. Pak Reza, apa kabar? Tanya Olin. Baik, Olin. Makasih, udah datang kemari untuk jenguk saya. Jawab Reza. Iya, ibu yang undang tadi sore. Katanya, suruh ke sini. Jawab Olin, dengan jujur. Reza menunduk. Rupanya Olin datang bukan karena dirinya melainkan undangan. Seketika, semangatnya memudar. Ia pun memajukan bisbir, dan kembali memainkan makanannya. Episode 187. Pasca 2 bulan sembuhnya Reza. Semua terasa kembali aman dan terkendali. Ia sudah mulai aktif di kantor membantu Bagas dan yang lain. Sementara Papa Erlen, kembali dengan aktivitasnya di butik sang istri. Mereka hanya ingin santai, menikmati masa tua yang indah. Dengan harapan, semoga akan segera memiliki cucu dari Bagas dan Siva. Selamat pagi. Sapa Siva, pada mereka yang menunggu di ruang makan. Pagi, sayang. Jawab Bagas, yang menyambutnya dengan uluran tangan. Kakak, ayolah, tolong. Rengek Reza. Tak mau. Usaha saja sendiri. Ayolah, kali ini saja. Aku tak akan meminta yang lain lagi. Janji. Mohon Reza. Bagas hanya diam, berusaha tak mendengar apa yang Reza katakan. Berusaha mengalihkan perhatian, dengan memanjakan sang istri dengan sarapannya. Apa sih? Tanya Siva. Aku minta tolong, agar mendekatkan aku dan Olin. Jawab Reza, tertunduk lesu. Lama banget, gak jadi-jadi. Olin, bukan seperti wanita pada umumnya. Ia itu mandiri, kebal terhadap rayuan. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, ia hanya menatapku hampa. Kalau nggak mempan dirayu, beri perhatian. Biasanya, wanita suka begitu. Jawab Bagas, datar. Dia selalu menjauh. Tak enak jika dilihat orang. Bagus, tandanya dia profesional terhadap pekerjaan. Jawab Bagas, sembari meletakkan gelasnya yang telah tandas. Huafaf. Sama saja. Lirih Reza. Sarapan selesai. Semua berkemas untuk berangkat ke kantornya. Siva ikut, karena hari ini ada sebuah pertemuan di luar kantor. Dengan dress ungu berlengan tipis, dan rambut diurai panjang. Auranya semakin menawan, berdampingan dengan Bagas yang juga semakin tampan. Sementara itu, Reza kini lebih nyaman dengan motornya. Motor hasil rampasannya dari Bagas kala itu. Bahkan sudah dimodif sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya. Selamat pagi, Pak. Sapa Olin, yang tengah membersihkan lantai. Pagi Olin. Balas Reza dengan begitu manis. Reza tampak ingin mengajak berbincang, tapi Olin sendiri tampak mundur beberapa langkah darinya. Tampak, ia tengah menghindar. Kan? Kenapa begini lagi? Batin Reza. Namun, Reza kembali terfikir akan ucapan Bagas. Okelah, mungkin dia berusaha profesional saat ini. Batinnya, lalu melangkah kembali ke ruangan. Olin menundukkan kepala. Sebenarnya tak enak, tapi hidupnya serasa ada yang mengawasi sekarang. Setiap gerak-geriknya adalah sebuah penilaian untuk masa depannya di kantor itu.
Olin. Ya, Bu Rena. Ada apa? Nggak usah sok menyapa bos. Saya tahu, kamu pernah berjasa dengan mereka. Tapi itu sudah berlalu. Pertolongan kecil, bahkan tak akan pernah mereka ingat. Ujar Bu Rena, begitu mematahkan hati Olin. Sadar benar, siapalah dia saat ini. Hanya petugas kebersihan, yang berjuang untuk biaya melanjutkan kuliahnya. Ia tak ingin dipecat, hanya karena rasa yang belum tentu terbalas. Ayolah, fokus. Demi masa depan, jangan kalah dengan perasaan yang belum jelas. Gumam Olin, di Pentri. La pun kembali fokus, dengan segala tugasnya. Reza tiba di ruangannya. Ia menatap kembali cincin berlian itu dengan antusias. Meski, ia belum tahu kapan akan memberikannya. Jika di kantor kau menghindar, apakah di luar akan seperti itu? Aku baru ingat, ketika kamu menyapaku duluan di taman. Ucap Reza. La kembali dengan segala pekerjaannya, sedangkan Bagas tengah di luar dengan pertemuannya. Mereka menjadi satu sekarang, sama-sama berjuang demi perusahaan keluarga. Tak ada silsilah lagi, karena itu tanggung jawab mereka bersama.